Nama saya Ahmad Asril Karim. Saya akan mempresentasikan tentang perangkat jaringan dan sistem operasi jaringan. Perangkat jaringan, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung dan berbagi sumber data dikarenakan adanya perangkat jaringan yang menjembatani kedua komputer tersebut. Perangkat jaringan yang pertama adalah server. Server merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Umumnya server dibekali dengan spesifikasi hardware yang cukup tinggi, terutama dari segi prosesor, biasanya menggunakan Intel Xeon dan RAM-nya rata-rata 16 GB atau lebih. Kedua, perangkat router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat terkirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contoh, alamat IP 192.168.20/24 dapat terhubung dengan jaringan 200.200.0/24. Yang ketiga adalah NAS, Network Attached Storage. Network Attached Storage atau yang disingkat dengan NAS merupakan perangkat storage yang terhubung dengan jaringan utama sehingga ketika komputer klien membutuhkan penyimpanan tambahan, maka peran NAS ini akan dibutuhkan. Yang keempat ada perangkat wireless LAN dan LAN card. Keduanya masing-masing sama-sama perangkat jaringan, yaitu wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Kedua, ada sama halnya dengan perangkat jaringan yang lainnya, yaitu LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Selanjutnya ada modem dan access point. Modulator demulator atau yang sering disingkat dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terbentuk dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Sinyal digital itu antara 0 dan 1. Access point ini terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya access point ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Yang keenam ada bridge dan repeater. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Bridge akan memetakan alamat Ethernet dari setiap titik yang ada pada masing-masing segmen network. Sedangkan repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jaringan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja repeater ini sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Yang ketujuh ada hub dan switch. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Yang kedelapan ada kabel. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data satu sama lain. Meskipun kini terdapat banyak media transmisi nirkabel atau wireless pengguna kabel jaringan atau wire masih tetap populer dan masih banyak peminatnya, dikarenakan kabel itu transmisinya sangat cepat sekali daripada nirkabel karena media penghantarnya yang nyata secara fisik. Sistem operasi jaringan.
Sistem operasi jaringan atau bahasa Inggrisnya Network Operating System adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Istilah ini populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an. Fungsi khusus menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Beberapa sistem operasi jaringan yang umum saat ini adalah Microsoft MS-NET, Microsoft LAN Manager, Novell NetWare, Microsoft Windows NT Server, GNU atau Linux, Bayan VNS, dan beberapa varian Unix seperti SCO, OpenServer, Novell, Unixware, atau Solaris. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama ada Unix. Unix merupakan sistem operasi jaringan yang multi-user dan multitasking. Dibuat di Bell Laboratories awal tahun 1970-an. Tidak user friendly, sayangnya itu kelemahannya. Dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation, akses database, dan network file system yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Linux. Trademark dari Unix sekarang dipegang oleh Open Source Group. Jenis-jenis sistem operasi jaringan yang kedua yaitu Novell NetWare. Dahulu digunakan sebagai LAN-based network operating system. Dibuat oleh Novell Inc. Banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Konsepnya pembagian disk, space, dan printer. Pengembangan file sharing. Layanan modul file, pencarian lokasi fisik dilakukan di server. Meng-caching file yang sedang aktif. Network Core Protocol NTP lebih efektif, tidak perlu ada acknowledgement untuk setiap permintaan atau data yang dikirim. Jadi tidak perlu pengetahuan untuk mengirim permintaan data atau menerimanya. Pelayanan selain file dan printer sharing seperti web, email, database, TCP, IP, IPX. Pengembangannya seperti itu. Yang ketiga ada OS per 2, 32-bit operating system yang dibuat oleh IBM dan Microsoft tetapi sekarang dikelola oleh IBM. Mirip seperti Windows tetapi mempunyai fitur yang dimiliki oleh Linux dan Xenix. Pengguna akan dihentikan di akhir tahun 2006. IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows untuk OS per 2 ini. Sistem operasi jaringan yang keempat ada Windows NT, dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjutan dari OS per 2 versi mereka. Versi dan keluarga Windows NT adalah Windows NT 351, Windows 2000, NT 50, Windows 2000 Profesional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center Server, Windows Server 2003, dan yang terakhir ada Windows XP. Setelah itu mulai menggunakan sistem operasi biasa seperti Windows 8, 7, Windows 10, dan seperti itu. Cloud computing atau komputasi awan akan dipresentasikan oleh saudara yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprisa Rizky Prastio, NPM 19.03.02.0116, akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cloud computing atau bisa disebut dengan komputasi awan. Langsung di sini saya akan menjelaskan dari pengertian, karakteristik, dan manfaat dan contoh. Kita langsung masuk ke pengertiannya.
Di pengertian dari komputasi awan atau di bahasa Inggris kan dengan cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Dan di sini ada karakteristik dari cloud computing. Ada grid computing atau metode komputasi di mana sebuah komputer rekayasa virtual yang terdiri dari beberapa komputer melakukan sejumlah besar kegiatan sekaligus yang secara bersama-sama melakukan semua bagian tugas komputasi. Konsep komputasi di mana pengguna cukup membayar apa yang ia pakai. Dan ada karakteristik lagi yang disebut autonomic computing atau bisa konsep di mana komputer beserta sistem infrastruktur komputasinya memiliki kemampuan self management atau bisa kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Kita masuk langsung ini ada contoh untuk apa itu? Ya pokok contoh itu nih. Jadi di contoh ini jika harddisk server mendekati utilisasi 90%, maka server tersebut akan mengaktifkan harddisk cadangan. Jadi ketika komputer atau PC atau di sistem Android itu sudah melebihi batas, dia akan langsung menawarkan atau server akan menawarkan untuk mengaktifkan harddisk cadangan. Lanjut saja langsung ke manfaat komputasi awan. Di manfaat ada Di komputasi awan ada skalabilitas, yaitu dengan cloud computing kita bisa menambahkan kapasitas penyimpanan data. Di sini kita bisa banyak akan menyimpan data di komputasi awan, dan di aksesibilitas yaitu kita bisa mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada, dan kita akan tidak kehilangan atau tidak menghapus kalau sudah melebihi batas. Dan di sini ada manfaatnya untuk keamanan, yaitu data kita bisa terjamin keamanannya oleh penyediaan layanan cloud computing tersebut. Jadi kita akan terasa nyaman dan kita tidak merasa khawatir untuk kita menyimpan data-data di komputasi awan atau cloud computing itu tersebut. Dan langsung saja di contoh komputasi awan. Di sini kelompok kita mengambil dua contoh, yaitu Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan online yang dimiliki Google. Google Drive diluncurkan pada tanggal 24 April 2012. Sebenarnya layanan ini merupakan pengembangan dari Google Docs. Lanjut saja. Kita mengambil juga Windows Azure. Windows Azure adalah sistem operasi yang berbasis komputasi awan, dibuat oleh Microsoft untuk mengembangkan dan mengatur aplikasi serta melayani sebuah jaringan global dari Microsoft Data Center. Windows Azure yang mendukung berbagai macam bahasa dan alat pemrograman. Sistem operasi ini rilis pada tanggal 1 Februari 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagai data dan remote control atau sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Contohnya, bahan pangan, elektronik, koleksi, dan peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Karakteristik dan tren. 1. Kecerdasan. Kecerdasan, intelijensi, dan kontrol otomatisasi di saat ini merupakan bagian dari konsep asli Internet of Things. 2. Arsitektur.
Arsitektur Internet of Things terdiri atas beberapa jaringan dan sistem yang kompleks serta security yang sangat ketat. Jika ketiga unsur tersebut dapat dicapai, maka kontrol otomatisasi di dalam Internet of Things dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga mendapatkan profit yang banyak bagi suatu perusahaan. Namun, dalam membangun ketiga arsitektur itu, banyak sekali perusahaan pengembang IoT yang gagal, karena dalam membangun arsitektur itu membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. 3. Faktor, ukuran, waktu, dan ruang. Di dalam membangun Internet of Things, para engineer harus memperhatikan ketiga aspek, yaitu ukuran, ruang, dan waktu. Dalam melakukan pengembangan IoT, faktor waktu yang biasanya menjadi kendala. Teknologi pengimplementasian Internet of Things. Kode batang atau lebih dikenal dengan bahasa Inggrisnya barcode. Suatu kumpulan data optik yang dapat dibaca oleh alat scanner. Kode batang pada awalnya digunakan untuk otomatisasi pemeriksaan barang di swalayan, dan hingga saat ini kode batang tipe UPC atau Universal Precise Code kebanyakan masih digunakan untuk hal tersebut. 2. Kode QR atau lebih dikenal dengan sebutan QR Code atau Quick Response Code adalah suatu kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, salah satu divisi pada Denso Corporation yang merupakan perusahaan Jepang. Sesuai namanya, kode QR diciptakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula. Selanjutnya, manfaat. Banyak manfaat yang didapatkan dari Internet of Things. Pekerjaan yang dilakukan menjadi cepat, mudah, dan efisien. Kita juga bisa mendeteksi pengguna dimanapun ia berada. Sebagai contoh, barcode yang tertera pada sebuah produk. Dengan barcode tersebut, bisa dilihat produk mana yang paling banyak terjual dan produk mana yang kurang diminati. Selain itu, dengan barcode, kita juga bisa memprediksi produk yang stoknya harus ditambah atau dikurangi. Dengan barcode, kita tidak perlu susah-susah menghitung produk secara manual. Aplikasi IoT dalam B2B dan pemerintahan. 1. Iklan dan pemasaran terhubung. Cisco percaya bahwa kategori ini, billboard terkoneksi internet, akan menjadi 3 terbesar kategori IoT, bersama dengan smart factories dan sistem pendukung telecommuting. 2. Sistem pengelolaan sampah. Di Cincinnati, volume sampah masyarakat turun 17% dan volume daur ulang meningkat hingga 49%. Lalu, pemanfaatan program Pass as you throw berbasis teknologi IoT untuk memonitor siapa yang membuang sampah melebihi batas. 3. Jaringan listrik pintar yang menyesuaikan tarif untuk pengguna puncak energi. Jaringan listrik ini mewakili penghemat $200 hingga $500 miliar per tahun dengan 2025 berdasarkan McKinsey Global Institute. 4. Sistem air cerdas. Kota Doha, Sao Paulo, dan Beijing mengurangi kebocoran air 40-50% dengan meletakkan sensor pada pompa dan infrastruktur lainnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.